Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Hasnita Syazara dalam video pembelajaran jaringan komputer. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apakah itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer merupakan himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous. Nah, suatu infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen-komponen fisikal dan logikal yang memberikan fondasi konektivitas, keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Misalkan jika jaringan kita terhubung internet, maka kita akan lebih banyak memakai protokol TCP atau IP suite yang merupakan protokol yang paling banyak dipakai pada jaringan baik pada jaringan berskala kecil di rumahan sampai jaringan global internet. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jaringan terpusat. Merupakan jaringan yang terdiri dari komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Yang kedua, ada jaringan terdistribusi, merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Selanjutnya, ada jaringan komputer berdasarkan area jangkauan, terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ada PAN atau Personal Area Network dengan jangkauan 1-10 meter saja, digunakan seperti dalam ruangan kelas, rumah, dan sebagainya. Yang kedua, ada LAN atau Local Area Network dengan jangkauan 10-1000 meter, digunakan untuk menghubungkan gedung antar gedung atau kelas antar kelas. Selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network dengan jangkauan 10.000 sampai 100.000 meter, digunakan untuk menghubungkan antar kota. Yang keempat ada WAN atau Wide Area Network dengan jangkauan 100.000 sampai 1 juta meter yang digunakan untuk menghubungkan beberapa negara. Selanjutnya ada jaringan komputer berdasarkan aksesnya, terbagi menjadi dua, yaitu internet yang dimana dapat mengakses untuk publik, sedangkan intranet yang dimana dapat diakses untuk kalangan internal. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan topologinya. Yang pertama ada topologi ring atau yang sering disebut topologi cincin, adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Lalu ada topologi mesh, adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Selanjutnya ada topologi star atau yang disebut juga topologi bintang, adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menghubungkan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Selanjutnya ada topologi fully connected yang dimana pada jenis ini setiap perangkat komputer saling terhubung secara penuh. Lalu ada topologi lain. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Lalu ada topologi tree yang merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Selanjutnya ada topologi bus, adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel coaxial. Topologi bus menggunakan kabel coaxial
pada sepanjang node klien dan konektor. Selanjutnya, ada pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Nah, secara singkat, perbedaan antara wired network dan wireless network adalah wired network menggunakan kabel sebagai media transmisinya, keamanan lebih tinggi, dan kemampuan transfer data yang lebih cepat ketimbang wireless network. Sedangkan wireless network memanfaatkan gelombang elektromagnetik namun lebih praktis karena dapat diakses dimanapun. Selanjutnya, ada pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama ada unicast, pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Lalu ada multicast, pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima. Yang ketiga ada broadcast, pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.